Udah banyak korbannya, udah cukup, gak mesti saya harus nyobain produk itu gitu kan. Ya paling enggak apresiasi kan. Mereka kan kayak Doktif, Dokter Oki, beberapa influencer lain yang akhirnya owner-owner juga tergerak untuk lebih teliti. Sosok Reza Gladys kembali disorot setelah terbata-bata saat berbicara bersama anggota DPR. Pada 20 Februari 2025 lalu, Reza Gladys dan beberapa praktisi kecantikan berkumpul di Senayan bersama DPR Komisi 9. Pada momen itu, Reza Gladys mengeluhkan soal tuduhan skincare overclaim yang dibeberkan oleh dokter detektif atau Doktif. Namun, saat Reza Gladys mencoba menyampaikan keluhannya itu, ia mendadak disorot lantaran gaya bicaranya yang terbata-bata. Mendengar hal itu, salah satu anggota DPR Komisi 9 pun menegur Reza Gladys. Ia menilai Reza Gladys tidak jelas dalam membicarakan masalahnya. Sontak, gaya berbicara Reza Gladys itu pun dibandingkan saat ia sedang berjualan dan mempromosikan produk skincare miliknya. Saat sedang live, Reza Gladys terlihat begitu lancar saat membahas soal produknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dokter, apabila teman sejagat Anda bisa menyakiti hati Anda dengan kalimat mafia skincare. Kenapa disebut mafia? Karena berarti di produknya tersebut tidak baik-baik saja. Kenapa ada kasusnya pemerasan? Otomatis ada hal yang disembunyikan. Tutup mulut. Coba jangan fokus kepada orang yang menerima uangnya saja, tapi ya fokus juga kepada orang yang memberi uangnya tersebut. Apa tujuan ya dokter tersebut memberikan uangnya kepada NF? Bukankah untuk menutupi sesuatu agar tidak speak up? Logikanya aja. Sekarang ya pelaku kriminal yang diduga produknya overclaim dan diduga produknya itu bisa membahayakan masyarakat berlagak menjadi korban. Lucu negeri ini. Ya, orang yang memberi edukasi ya dipermasalahkan topengnya, dipermasalahkan namanya, padahal edukasi yang diberikan itu bermanfaat untuk masyarakat. Bukankah sumpah seorang dokter itu melindungi masyarakat? Melindungi masyarakat itu bukan hanya sekedar disuntik, diobati, dirawat, enggak. Dengan memberikan edukasi yang masuk akal, itu juga salah satu cara untuk melindungi masyarakat. Jangan terlalu kuno dokter. Saya yakin dokter lebih pintar dibandingkan saya. Masa iya seorang dokter memberi edukasi untuk masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat, dianggap sebagai penjahat? Lalu apa kabar kepada mafia-mafia skincare yang merugikan masyarakat? Jangan tumpang tindih. Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Pengusaha. Masih terlalu banyak kasus-kasus masyarakat yang harus diambil alih juga oleh DPR. Buka suara kasus-kasus masyarakat kecil di luar sana, bukan pengusaha. Pengusaha ini mampu ya menyewa pengacara, ya menyewa tim hukumnya, mampu. Masyarakat-masyarakat kecil, adakah Anda melirik? Karena itu jauh lebih penting. Ini pendapat saya. Pendapat saya sebagai orang awam. Terima kasih. Apa? Gimana? Influencer tanda kutip? Gimana sih maksudnya? Gak ngerti gue. Coba dong tolong, ada yang bisa jelasin? Dia ini seorang apoteker yang bekerja atau bergerak di bidang farmasi atau mau jadi influencer. Dan tolong guys, buat kalian semua, tolong kasih gue penjelasan, kasih gue pencerahan. Karena gue nggak ngerti sebenarnya ketika seseorang itu mau menjadi apoteker ataupun ahli farmasi, dia itu mempelajari nggak sih apa-apa yang dipelajari dalam sekolah kedokteran? Apakah sama tingkatannya sekolah apoteker, sekolah kefarmasian dengan sekolah kedokteran? Karena dari apa yang dia paparkan, seolah-olah dia itu lebih mengetahui, lebih menguasai bidang itu daripada yang punya gelar dokter. Kalau sekolah kefarmasian dengan sekolah kedokteran sama aja, ngapain orang-orang ngambil jurusan kedokteran? Udah aja sekolah farmasi. Gue tuh sebagai orang awam berpikirnya sekolah kefarmasian itu nggak lebih tinggi daripada sekolah kedokteran yang secara pembelajarannya juga tidak lebih detail daripada yang dipelajari oleh dokter-dokter. Tapi mendengarkan pemaparan si apartemen horor ini, kok sepertinya dia nggak mengerti dan nggak menguasai bidang tersebut. Begitupun ketika dia memaparkan atau menjelaskan tentang overclaim, yang sebenarnya itu pun bisa dimengerti bahkan oleh orang-orang yang nggak sekolah kefarmasian.
Dan untuk si apartemen horor, kalau lu lebih paham daripada doktif atau dokter-dokter lainnya, kenapa lu nggak jadi dokter aja? Mau lu mengaku sebagai influencer ataupun apoteker yang bekerja dan bergerak di bidang farmasi, lu nggak kelihatan seperti orang yang menguasai dan ahli di bidangnya. Kata gue mah udah deh, nggak usah sok-sok berbicara atau memberikan penjelasan ataupun memberi pemaparan di luar tupoksi lu. Dari cara lu berbicara aja nggak luas, masih banyak dan kelihatan berpikir banget. Oke ya, yang pertama gue bukan bujernya si doktif ya. Ini pendapat gue pribadi aja. Memang kenapa kalau misalkan pakai topeng? Dan pun sekarang semua orang juga udah tahu siapa doktif. Doktif adalah Dokter Samirah. Oke, ya kan? Pakai topeng nggak pakai topeng pun semua orang udah tahu siapa doktif. Nah, sekarang mau dilaporin karena dia pakai topeng, dilaporin karena apa, Bu? Kalau saya sih dia mau pakai topeng, mau pakai comberan, mau pakai apa, yang penting kalau saya masyarakat biasa, masyarakat jelata, ya kan, warga sipil, saya merasa terbantu, saya merasa tertolong, saya merasa terlindungi, ya udah gitu. Oke, itu kan masalah topeng ya, itu menurut pendapat gue pribadi aja, nggak penting, doesn't matter mau pakai topeng, mau pakai apapun. Gue yang terpenting melihat adabnya orang, niatnya orang. Kalau niat masalah bisnisnya dan segala macem, gue yakin lah kalau orang pembisnis pasti ada sesuatu, itu biasa menurut gue. Tapi di sisi lain gue merasa terbantu, itu aja. Merasa ada hasil uji lab yang gue nggak mesti bayar, yang gue nggak mesti effort, tapi gue dapat informasinya gitu loh, gue dapat edukasinya. Dan edukasi bukan sekedar ngomong, tapi bukti hasil uji lab. Oke Bu Irma, aku izin ya. Begini, menurut pendapat aku sebagai masyarakat Indonesia, sekarang begini, dulu itu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh DRL, ya, tanpa BPOM. Itu udah lama. Awal-awal yang melakukan itu justru DRL gitu loh. Mengeluarkan hasil uji lab, mereview, dan membandingkan dengan produknya sendiri, bahkan lebih parah gitu kan. Nah, sekarang gini Bu Irma, andaikan BPOM itu bergerak cepat, DRL tuh nggak ada saat itu, apalagi doktif kayak sekarang. Kalau DRL itu kan minusnya dia itu membandingkan dengan produknya yang dia punya. Kalau doktif itu kan tidak, gitu loh. Saya tidak tahu, mungkin ada daya saing karena sama-sama pengusaha, DRL pengusaha dan dokter, doktif juga pengusaha dan dokter. Bagi saya itu sih fair aja, nggak ada masalah gitu loh. Ya, kalau saya sebagai masyarakat ada keuntungan, diuntungkan dari hasil-hasil uji lab yang mereka keluarkan gitu kan. Nah, aku fair ya di sini ya. Waktu DRL juga seperti itu, ada yang diuntungkan, tapi ternyata attitude-nya malah lebih ngebandingin sama produknya dia sendiri, agak minusnya di situ. Tapi kalau doktif kan enggak gitu. Kalau nunggu BPOM Bu, kelamaan. Kapan? Kan Ibu tahu, Ibu coba deh, Ibu cek deh, udah banyak korban-korban dari skincare yang berbahaya gitu loh. Skincare ya berbahaya lah, udah banyak lah gitu. Memang bukan saya korbannya, saya nggak sebodoh itu, tapi udah banyak korbannya, udah cukup, nggak mesti saya harus nyobain produk itu gitu kan. Ya paling enggak apresiasi kan, mereka kan kayak doktif, dokter Oki, beberapa influencer lain yang akhirnya owner-owner juga tergerak untuk lebih teliti. Mereka membuat hasil hasil uji lab sendiri gitu loh. Mereka hasil uji lab mandiri gitu. Itu kan perlu biaya Bu. Biayanya bukan dari negara, biayanya dari kantong pribadi. Kalau kayak gitu ngapain kita mesti lapor BPOM? Harusnya BPOM bertindak sebelum obat itu masuk, racikan apa dan segala macam, krim-krim itu beredar, kan harusnya BPOM umumkan hasil uji labnya ke masyarakat. Karena itu tidak ada, tidak dilakukan, ya akhirnya keluarlah orang-orang seperti doktif, dokter Oki, influencer, dan akhirnya menggerakkan owner-owner untuk melakukan hasil uji lab mandiri, karena mereka kan juga harus disiplin, harus tertib, jadi harus lebih hati-hati gitu kan. Itu kan nggak apa-apa, jadi memotivasi mereka untuk berbisnis lebih bersih gitu.